Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Maguna Eliastuti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis kreatif, dan teman-teman kelas X6C yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Awang Suryana, Yuni Susilawati, Ika Fitriani, dan Nova Anggraini akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Menulis Novel. Presentasi kali ini dibagi atas 3 sesi, yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, dan sesi tanya jawab atau diskusi. Baik teman-teman, langsung saja kita ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi. Pengertian novel. Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak beredar, lantaran daya komunikasinya yang luas pada masyarakat. Sebagai bahan bacaan, novel dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu karya serius dan karya hiburan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel sebagai karangan prosa yang sepanjang rangkaian cerita mengandung cerita pesan dengan menonjolkan watak, sifat pada masing-masing perilaku. Novel menurut para ahli. 1. Menurut Aristoteles, novel adalah karya sastra yang ditulis dengan cara tidak menjiplak dari kenyataan, melainkan novel sebagai karya sastra yang mengungkapkan atau menuliskan secara universal dari konsep-konsep umum. 2. Menurut Esten, yang mengartikan novel sebagai proses membuat karya sastra, di mana si sastrawan dalam proses penulisan berhadapan dengan kenyataan sesuai dengan pengalaman dan hal-hal yang ditemukan dalam masyarakat, di mana dari apa yang ditemukan banyak peristiwa, tata nilai, hingga membahas pandangan hidup dalam masyarakat. 3. Menurut KBBI, novel adalah sebagai karangan prosa yang sepanjang rangkaian cerita mengandung cerita pesan dengan menonjolkan watak, sifat pada masing-masing perilaku. 4. Menurut Depdikbud tahun 2005, halaman 788, novel dimaknai sebagai karangan prosa yang kurang lebih menceritakan kehidupan seseorang dan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian dituliskan dalam sebuah prosa dengan menonjolkan sifat dari si tokoh dan watak dari tokoh-tokoh buatan sang pengarang. Selanjutnya, unsur intrinsik novel. Pertama, ada tema. Tema merupakan pokok permasalahan yang ada dalam sebuah cerita novel yang telah dibuat oleh pengarang novel tersebut. Tema dibagi 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah tema utama cerita dalam novel. Yang kedua, tema minor atau tema turunan menjadi penguat utama dalam novel. Kedua, tokoh. Tokoh merupakan seorang atau pemeran dalam novel. Tokoh merupakan unsur penting dalam sebuah novel. Penggambaran tokoh utama dalam novel biasanya lebih detail dan lengkap dibandingkan pada sebuah cerpen. Ciri-ciri fisik, perilaku, tabiat, watak, kondisi sosial, dan kaitannya dengan tokoh lain biasanya tergambar dari awal cerita. Selanjutnya, ketiga, penokohan. Penokohan merupakan pemberian karakter atau watak pada setiap perilaku yang ada dalam sebuah cerita. Penokohan sering juga disebut sebagai karakterisasi. 4. Alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita dalam novel. Alur dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu alur maju dan alur mundur. 5. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan si pengarang novel untuk menggambarkan atau menjelaskan serta menghidupkan cerita secara estetik. Keenam, setting atau latar. Setting atau latar merupakan penggambaran terjadinya suatu kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita, meliputi tempat, waktu, dan suasananya. 7. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan penempatan diri si pengarang dan juga cara si pengarang
dalam melihat berbagai peristiwa atau kejadian dalam cerita yang dipaparkan si pengarang kepada pembaca. Berdasarkan pembagiannya, sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. 8. Amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca novelnya. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik novel. Menurut Trenwaldt dan Austin Warren, dalam Cahyono, pengkajian terhadap unsur ekstrinsik novel mencakup 4 hal, yaitu: pertama, unsur ekstrinsik novel mengkaji hubungan antara sastra dengan biografi atau psikologi pengarang. Anggapan dasarnya, latar belakang kehidupan pengarang atau kejiwaannya akan mempengaruhi terhadap proses penciptaan karya sastra dalam membangun unsur ekstrinsik novel. Yang kedua, mengkaji hubungan sastra dengan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Situasi sosial politik ataupun realita budaya tertentu akan berpengaruh terhadap karya sastra sebagai unsur ekstrinsik novel. Dan yang ketiga, unsur ekstrinsik novel adalah mengkaji hubungan antara sastra dengan hasil-hasil pemikiran manusia, ideologi, filsafat, pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan menurut Aminuddin, unsur ekstrinsik novel dibagi menjadi beberapa, yaitu: yang pertama, berdasarkan nilai agama. Nilai agama yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang memiliki aturan atau ajaran keagamaan atau religi. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral merupakan nilai-nilai yang berhubungan dengan etika atau sopan santun dan juga akhlak. Nilai moral pada cerita umumnya dapat berupa nilai moral yang baik ataupun sebaliknya, tergantung pada pengarang. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nilai sosial dapat dilihat dengan mengamati interaksi antara tokoh utama dengan tokoh yang lain, atau tokoh utama dengan lingkungan atau masyarakat. Berikutnya, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang sudah melekat pada suatu daerah. Struktur novel. Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi cerita yang terdapat di bagian awal novel. Abstrak bersifat opsional, artinya boleh dicantumkan atau tidak. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan permulaan cerita atau situasi yang dialami oleh tokoh utama. Yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang menjelaskan waktu, suasana, atau tokoh-tokoh yang ada dalam novel. Di sini, biasanya penulis mendeskripsikan keseharian atau aktivitas yang dijalani tokoh utama. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi adalah bagian dalam novel yang menandakan urutan sebab akibat terjadinya peristiwa. Komplikasi merupakan awal mula munculnya konflik dalam cerita. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah klimaks atau puncak konflik pada novel. Pembaca bisa merasakan ketegangan yang dialami para tokoh di bagian ini. Yang kelima ada resolusi adalah solusi atau cara menyelesaikan konflik. Resolusi juga bisa disebut sebagai ending karena penulis menceritakan bagaimana tokoh di dalam novel tersebut berakhir. Resolusi tak harus berakhir bahagia, ada pula yang berakhir tragis atau bahkan menggantung. Semua berdasarkan kemauan si penulis. Yang terakhir yaitu koda. Layaknya abstrak, tak semua novel memiliki koda. Koda adalah penutup cerita yang memuat nilai-nilai moral. Jika penulis tak mencantumkan koda, maka pembaca sendiri yang menebak pesan apa yang terkandung dalam novel itu. Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan novel merupakan bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. Novel dimaknai sebagai karangan prosa yang kurang lebih menceritakan kehidupan seseorang dan orang-orang di sekeliling kita. Kemudian, dituliskan dalam sebuah prosa dengan menonjolkan sifat dari si tokoh dan watak dari tokoh-tokoh buatan sang pengarang. Ada dua unsur utama yang ada pada cerita novel, yakni unsur intrinsik
dan unsur ekstrinsik novel. Unsur intrinsik ialah unsur yang membangun suatu cerita seperti tema, tokoh, penokohan, setting, gaya bahasa, sudut pandang pengarang, alur, dan amanat. Sedangkan unsur intrinsik novel adalah unsur yang menyusun karya sastra yang bersumber dari luar. Novel mempunyai 6 struktur penyusun, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda.